Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan untuk kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Anda dapat mempersiapkan roti atau menggantinya dengan biskuit atau crackers. Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing. Happy Sunday, God bless you. Kepada Tuhan, yang setuju katakan amin. Hari ini kita bersama-sama hadir beribadah kepada Tuhan. Mari, saya mengajak kita semua untuk kasih yang terbaik kepada Tuhan, membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan, ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih baik bagi setiap kita terlebih dahulu. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Mari kita memuliakan nama Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Ini kami gerejamu Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu dengan segenap hati, segenap jiwa. Kami percaya roh-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari. Kami berdoa, biar lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mengalami Engkau. Waktu kami boleh menyembah-Mu, waktu kami boleh meninggikan nama-Mu, menyatakan sesuatu yang baru Bapa pagi ini. Yesus, Kau baik, Kau
kami gereja-Mu. Pagi hari ini kami nyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kau yang sangat baik. Kami katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yesus Tuhan, sumber segalanya dalam kami Bapa. Nyanyikan pujian ini dari Allah. Katakan, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Yesus, Bapa yang mulia. Amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kau harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Suka dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Boleh angkat tangan kita sama-sama katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami menyembah-Mu, bersyukur di setiap-Mu. Naikkan ucapan syukur kita yang terbaik pagi hari ini, sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Katakan selamanya. Selamanya Kau baik. Yesus Tuhan. Selamanya. Boleh angkat tangan kita katakan, dengan apakah ku balas. Kemauan jemaat Tuhan nyanyi segenap hati. Segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, Segenap hatiku menyembah-Mu
kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita lebih lagi, katakan dengan amarkanku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi sembah Dia, sembah Dia. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terutama dalam hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa yang mulia. Kau yang terutama, Kau yang pertama, memberi yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah terpikir, tak pernah terpikir, tak pernah timbul dalam hatiku. Kau sediakan, Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik. Saat aku pinta, yang terbaik Kau berikan. Ku angkat tanganku menyembah-Mu, ku angkat wajahku memuji nama-Mu. Engkau yang hidup
Selamanya ku menyembahmu, ku menyembahmu Bapa yang mulia, yang mulia. Mari penuh keberanian hampiri tahta Tuhan pagi ini, saudara. Mengangkat tangan kita bersama-sama dan mengangkat wajah kita. Dia hadir tengah-tengah kita. Tahta kasih karunia Allah ada di tempat ini. Mari nyatakan yang terbaik sambil mengangkat tangan kita kepada Dia. Penyembahan kita, ucapan syukur kita, katakan terima kasih. Thank you Lord for everything that you have done for us. Thank you Lord. Thank you Jesus. You're so good. You're so good. You are really so good to me. You are so good, Lord. You are so good, Jesus. And I worship you. I worship you. I worship you. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur. Ku bersyukur cuma Tuhan saja. Nyanyi segenap hati. Dengan apa kan haleluya. You're so good. Oh baik Tuhan. Menyembahmu Yesus. Sekali lagi bersama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik lebih lagi bagi Tuhan kita. Sebab untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Dia layak terima pujian yang terbaik. Serahkan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami siap memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan katakan Amin. amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan baik dalam hidup kita, katakan amin. Lihat kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus sungguh baik buat hidupmu. Haleluya. Biar kebaikannya terus kita nyanyikan dimanapun kita berada. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Yang sudah membebaskan kita dari belenggu. Yang memerdekakan kita sepenuhnya. Katakan amin. Dia baik, sungguh baik. Haleluya. Minggu ini kita merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan mati bagi setiap kita, berkorban bagi nyawa kita. Sampai akhir, sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Angkat tangan kita. Memberi semangat setiap kali. Amin. Terjadi. Kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi.
Yesus kita dimenangkan. Katakan amin. Oleh karena darahnya kita diselamatkan. Amin. Mari rayakan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala boleh? Kau baik Tuhan. Selama-lamanya Kau hebat. Tidak ada yang sebanding denganmu. Tidak ada yang setara denganmu. Perbuatanmu nyata bagi kami. Oh, katakan bersama-sama Roh Kudus. Dia ajaib, Dia luar biasa. Mukjizatnya ada bagi setiap kita. Katakan amin. Engkau baik Tuhan. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Katakan Roh Kudus membakar. Katakan bakar, bakar, bakar. Terjadi. Menggali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Keajaiban-Mu sungguh nyata Tuhan. Come on, give me, come on, sini. Berikan kemuliaan bagi Dia, Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan lebih luar biasa Amin. buat Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak yang masih mau memuji Tuhan? Saya lihat muka-muka wajah sukacita di tempat ini. Tepuk tangan buat kuasa dan kasih kemuliaan Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi saudara. Haleluya. Kau bertahta bagi setiap kami. Haleluya. Dia selalu ada buat kita. Amin. Amin. Dia yang melukis kehidupan kita. Amin. Amin, amin. Dia yang membingkai kehidupan kita. Amin. Tidak akan pernah kita ditinggalkan. Yang percaya sorak-sorai sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan sama-sama semua. Sorak. Ayo menari buat Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat. Kita nyanyi sama-sama ya, saudara ya. Yuk. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Yesus berkuasa, amin. Aminnya gak kedengeran saudara. Tuhan Yesus berkuasa, amin. Saudara, saya ingat ini, kita ahli waris sorga. Kita ahli waris Bapa kita Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita punya kuasa. Ada kekuatan di saat kita mewariskan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan kita. Amin. Warisan kesembuhan, warisan kelepasan, warisan kehidupan, warisan kemenangan, warisan mujizat. Amin. Amin. Siapa yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saudara, dia memberkati kita dengan ajaib. Selalu ada penyediaan dari Tuhan. Amin. Jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita mau syafaat ya, kita mau doa. Kita angkat tangan kita mau bersyafaat pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita berdoa. Buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, kami angkat tangan kami, Tuhan, kami memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat surgawi melimpah atas hamba-Mu, terus ada pewahyuan dan hikmat Tuhan melalui hamba-Mu, berkati keluarga, kesehatan, dipelihara Tuhan sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa buat Gembala Cabang GBI Kebon Siri di tempat ini. Kita arahkan tangan kita buat Pendeta Muda Gunawan Wongso Wijoyo beserta dengan istri dan keluarga besar. Tuhan memberkati hamba-Mu. Kami memberkati para wakil yang ada, Pak Ri, Pak Ferry bersama dengan keluarga. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Terus Tuhan, visi misi Tuhan, isi hati Tuhan, Tuhan sampaikan melalui leaders kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya yang terbaik Tuhan akan berikan buat gereja ini. Kami berdoa Tuhan, angkat tangan kami berdoa buat pemilik tempat ini beserta dengan keluarga besar. Tuhan Yesus terus memberkati berlimpah-limpah. Apapun yang dilakukan, biarlah selalu ada rencana Tuhan yang digenapi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus bersama dengan keluarga yang ada. Yesus, terima kasih Bapak. Kami angkat tangan kami terus buat jemaat GBI Kebon Siri yang ada di tempat ini. Atau mungkin online yang ada di rumah. Tuhan terus memberkati umat-Mu. Jadi jemaat yang luar biasa. Jadi jemaat yang cinta sama Tuhan. Jadi jemaat yang sungguh-sungguh diberkati. Jadi jemaat yang memulihkan. Menjadi jemaat yang memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami terus berdoa buat generasi muda yang ada. Anak-anak muda, engkau dipakai Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Garis hidupmu akan Tuhan bawa naik, tidak pernah turun. Itu janji Tuhan. Ada rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang memberikan hari depanmu penuh dengan pengharapan. Kami percaya masa depan buat generasi muda masih ada karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami terus angkat tangan kami dan perkatakan shalom, damai sejahtera Tuhan buat Indonesiaku. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kebaikan Tuhan. Oh, tanahnya diberkati, industri apapun diberkati Tuhan. Perairannya diberkati di dalam nama Yesus. Kami tahu ada hal-hal yang baik buat bangsa kami. Ada hal-hal yang memuliakan Tuhan buat bangsa kami. Kami perkatakan dengan percaya Tuhan bahwa bangsa kami menjadi bangsa yang dahsyat. Bangsa yang hidup mengasihi Engkau, Raja segala Raja. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Roma 8 ayat 28 berkata saudara, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita datang ke tempat ini mungkin dengan gak tahu masalah, pergumulan, atau hal-hal apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita ingat firman ini. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ini nyanyian kami buat Engkau Tuhan. Ku yakin Engkau ada, amin. Sertai langkahku, Kau gak pernah ninggalin kami Tuhan Yesus. Dan mengenalku hingga ke dasar hatiku.
menuntun langkahku. Tuhan pasti menolongku. Tangannya ajaib di hidupku, menjadikanku lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tuhan pasti menjamahku, mujizatnya nyata dalamku, membuatku jadi bingkai rancangan, datangkan kebaikan bagiku. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama, mengalir sama Roh Kudus, saudara. Ku yakin Engkau ada, Dia gak pernah meninggalkan hidupmu. Sertai langkahku, dan mengenalku hingga ke dasar hatiku. Bapa yang baik, haleluya, haleluya. Tak pernah ku ditinggalkan. Amin. Ku percaya kuasa-Mu menuntun langkahku. Tuhan pasti menolongku. Tangannya ajaib di hidupku, menjadikanku lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tuhan pasti menjamahku. Haleluya, amin. Nyata dalamku, membuatku jadi bingkai rancangannya. Dia turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Waktu saya dapat lagu ini, saudara, saya dalam keadaan yang gak baik-baik saja, tetapi saya ingat firman Tuhan ini terus mengiang dalam pikiran saya, bahwa Roma 8 ayat 28 menguatkan hidupku. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apakah itu kesakitan? Apakah itu kelemahan? Apakah itu ketakutan? Apakah itu kekhawatiran? Tuhan sanggup buat kita. Tuhan pasti menolongku. Kita bangkit berdiri kembali, Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu dan nyanyikan ini jadi doamu siang ini. Aku lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tuhan pasti menjamahku, mujizatnya nyata dalamku, membuatku jadi bingkai rancangannya. Dia turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Jadi dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian mengguncamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus,
itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun, karena dia tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya selalu setiap hari menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab kita berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara, dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terukur kasih-Mu Yesus.
Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan, tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Boleh angkat tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saya butuhkan? Apa yang saya butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus
for everyone. Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang sepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, kalau Injil Kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata baru sesudah itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Untuk itu kita harus menguasai diri kita. Dan selalu waspada, artinya berjaga-jaga. Syarat utama untuk menyelesaikan amanat agung adalah kolaborasi antar gereja-gereja Tuhan. Untuk itu gereja Tuhan harus unity. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Perlu ada kerendahan hati. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri saja. Tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Semangat untuk mencari jiwa atau penginjilan dari anak-anak muda hari-hari ini harus diarahkan yang benar. Bukan diarahkan menginjil di gerejanya orang lain dengan cara yang tidak beretika. Ingat, iblis kalau tidak bisa menghambat penuaian jiwa, dia justru akan mendorong supaya penuaian jiwa terjadi dengan cara-cara yang tidak beretika, supaya terjadi kekacauan, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Akibatnya akan menghambat penyelesaian amanat agung. Motivasi dalam penuaian jiwa harus jelas bahwa itu untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Motivasinya bukan supaya gereja saya kelihatan hebat, paling benar, terkenal. Saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum GBI. Dia diberi nasihat oleh ayahnya, Pendeta Julius Ishak. Jangan berusaha jadi pendeta yang terkenal, tapi jadilah pendeta yang masuk surga. Amin. Di menara doa pelayanan Jumat kita, banyak dari sinode-sinode lain yang datang. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan mengGBI-kan Anda. Anda tetap di sinode masing-masing. Dan mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi
yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar? Jawabannya, ini tidak benar. Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan disebut berbahagia. Karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh. Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun yang sulit ini Tuhan. Hamba-Mu tahu berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Mereka yang memberikan persepuluhan akan Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Terima, 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 terima. Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu.
Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Kau bela, Kau berkati kami. Engkau sembuhkan, Kau ajar kami. Ya Bapa, terima kasih. Engkau hajar juga kalau kami berbuat salah. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau ampuni kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Akui. Akui di hadapan Tuhan. Supaya kita diberkati. Supaya kita diberkati. Ampuni Tuhan. Ampuni saya. Ampuni, ampuni. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau lihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa berdoa buat anak-anak-Mu semua. Tuhan, Engkau menjamah kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami. Terima jamahan Tuhan hari ini. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, rala-bala-bala-bala-bala. Oh, rala-bala-bala-bala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. JBI Kebon Sirih News Flash.
Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah GB Kebon Siri pada hari ini. Ibadah Kingdom Kids 20 April 2025 pukul 9 pagi akan mengadakan movie time. Ayo adik-adik dan papa mama, jangan lupa untuk bergabung dalam Ibadah Kingdom Kids. Komunitas WBW dan One Five Three Unity akan mengadakan seminar akhir zaman pada tanggal 4 Mei 2025 yang bertempat di MNC Conference Hall lantai 3 pukul 1:53 siang dengan narasumber Pastor Aruna Wiryolikito. Semua jemaat diundang hadir untuk belajar bersama-sama akan kegerakan Tuhan. See you guys! Segera dibuka Kom 100 GB Kebon Siri secara offline di GB Kebon Siri setiap hari Minggu pukul 1 siang dalam 14 kali pertemuan. Daftarkan diri Anda pada nomor berikut ini. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GB Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4:30 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GB Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GB Kebon Siri, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Bapak PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GB Kebon Siri, kami menghimbau untuk 1. Makan di ruang depan lift kargo, tidak di koridor. 2. Tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.